Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Bertemu lagi denganku di channelku Pak Iseka. Nah, pada hari ini di hari Kamis teman-teman, tanggal 1 September tahun 2022, aku pagi ini ada di Terminal Jombor, mau melakukan perjalanan menuju Bekasi teman-teman, untuk menaiki bus yang lagi viral, yang lagi hits-hitsnya, yaitu bus Indoren. Nah, agennya itu di sebelahnya, di baliknya bis Murni Jaya yang double decker itu. Nah, teman-teman semua pasti penasaran kan bagaimana keseruan perjalanan saya pada hari ini. Oke, untuk itu ikuti terus video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Nah, teman-teman, ini yang aku habis dari agennya nih. Ini agennya tuh ada di sebelah sini. Izin ngerekam nggih, Bu? Ini agennya Indoren. Nah, untuk jurusannya teman-teman ada mana nih? Oh, yang ada pagi, ada malam teman-teman. Nah, titik sandal tadi itu atas nama Topan. Nah, atas nama Topan ya? Topan. Itu Mana? sini. Jember. Aku nggak lihat turunnya. Posisi agen Indorennya kalau misalkan dari pintu keluar Terminal Jombor, ini kalian tinggal jalan aja ke sini. Nah, pas di lurusan itu tuh teman-teman, yang ada tulisan Safari Dharma Raya, Putra Remaja, Gunung Harta. Nah, itu situ dia juga menjual Indoren teman-teman. Nah, Indoren sendiri itu terdapat dua keberangkatan teman-teman, ada angkatan pagi dan angkatan yang malam. Nah, ini aku ikut yang angkatan pagi supaya apa ya, sampai Bekasi itu nggak gelap teman-teman, masih rame, nggak sepi gitu loh. Kan rawan kalau misalkan sampai sana gelap tuh, masih gelap gitu. Kalau ini kan angkatan pagi, paling sampai sana ya sebelum maghrib ya sampai. Ini Terminal Jombor dikuasai sama Murni Jaya teman-teman. Oh iya, nanti untuk pemesanan tiketnya itu aku tutorialin pas di atas bisa teman-teman. Soalnya aku tuh mesennya itu via online. Bisa kalau misalkan kalian mau datang langsung ke agennya, yaitu agennya ada di sini. Tapi aku memilihnya untuk memesan online karena biar praktis. Ini ada pemain baru juga di lintas Jogja, PO Bride teman-teman. Rutenya tuh Wonosari, Jakarta, Palembang. Tapi nggak tahu sampai Palembang beneran apa enggak. Angkatan pagi. Nah, ini teman-teman, bis yang akan membawaku hari ini. Indoren Volvo B11R teman-teman, mantep nih. Pemain baru di tanah Jogja. Oke, yuk sekarang kita review armadanya mumpung bisnya ini masih lama jalannya. Pada tanggal 8 Agustus tahun 2022 kemarin, PO Unicron Indoren membuat gebrakan dengan membuka rute akap. Nah, rute akapnya itu Jakarta-Jogja PP. Terdapat dua keberangkatan pada setiap harinya, yaitu ada keberangkatan pagi hari dan ada keberangkatan di sore hari. Dan aku alhamdulillah ikut bis tim angkatan paginya. Bus yang akan aku naiki dari segi eksterior menggunakan bodi Legacy SR2 double decker buatan karoseri Laksana. Lalu untuk soal mesinnya, bus ini menggunakan mesin Volvo B11R teman-teman, 430 horsepower. Ini krunya udah masuk teman-teman, kayaknya dia persiapan mau jalan. Ini wujud tiketnya tuh kayak gini teman-teman, barcode. Tiketnya barcode kayak gini, nanti tinggal di scan, kasih ke krunya. Langsung aja sama. Langsung naik, nggak di scan mas? Boleh. Oke, makasih ya mas. Sama-sama, silakan. Kan di atas ya? Iya. Bang, ini. Siap. Oke, saya teman-teman. Mantap. 1C seatku teman-teman, paling depan.
Ini aku baru naik di atas bis, pramugaranya langsung nyerahin, membagikan selimut teman-teman. Ini selimutnya nggak bisa dibawa pulang ya, hanya digunakan ketika di atas bus saja, fasilitas di atas bis. Nah selanjutnya selain dikasih selimut, ini aku dibagikan snack teman-teman. Mantap, nanti kita buka ya snacknya isinya apa aja. Ini bisnya udah jalan. Ini jam berapa ini? 6.52 teman-teman. Bisnya udah meninggalkan Terminal Jombor. Oh ini unik nih teman-teman, busnya itu nggak lewat Giwangan, kayaknya nggak ada penumpang di Giwangan. Jadi dari Terminal Jombor itu busnya lurus terus mengarah ke Monjali teman-teman. Nah nanti dari Monjali itu mungkin bisa belok kiri mengarah ke Prambanan. Aku ngeliat di manifest penumpangnya sih, kan aku mesennya online ya, itu cuma isi 3 orang, 2 atau 3 gitu teman-teman, kayaknya 2 sih. Mantap, sepi sama 2 orang. Ini ada GH single glass di Mangkatan Pagi nih kayaknya. Backlight Tujuan Indoren dengan nomor lambung WITM 103. Sebelum menikmati perjalanan, kami akan menyampaikan beberapa informasi mengenai perjalanan ini. Kru yang bertugas pagi hari ini, Bapak Yanwar sebagai Kapten 1, Bapak Arya sebagai Kapten 2, dan saya Rifkin sebagai pramugara yang akan selalu siap membantu Anda selama dalam perjalanan. Armada ini berangkat dari kota Yogyakarta menuju kota Jakarta dengan waktu tempuh kurang lebih 12 jam dalam keadaan jalan lancar. Armada ini dilengkapi dengan fasilitas AC, bantal, selimut, audio video, port USB, CCTV, toilet, air mineral, teh dan kopi yang dapat Anda nikmati selama dalam perjalanan. Port USB hanya dapat digunakan untuk mengisi daya ponsel Anda dan tidak diperbolehkan untuk mengisi daya pada powerbank atau laptop Anda. Khusus untuk toilet, hanya digunakan untuk buang air kecil saja ketika armada sedang melaju. Selain itu, armada ini dilengkapi 3 pintu darurat yang berada di lantai 1 sebelah kanan dan 2 di bagian atap armada. Palu pemecah kaca yang terdapat di bagian kanan dan kiri dinding armada dapat Anda gunakan apabila pintu darurat tidak berfungsi. Demi keamanan, kami mohon kepada para penumpang untuk menjaga barang berharga milik Anda, karena kehilangan dan kerusakan bukan tanggung jawab perusahaan. Dan demi keselamatan, kami mohon kepada para penumpang untuk berhati-hati saat sedang berjalan ketika armada sedang melaju. Gunakanlah pegangan tangan yang terdapat pada bagian belakang tempat duduk di lantai 1, kompartemen di lantai 2. Jagalah kebersihan dan buanglah sampah pada tempat yang sudah disediakan. Armada ini akan melakukan 1 kali pemberhentian di rumah makan Ibu Haji Cijantung KN 360B untuk servis makan. Pemilihan menu makan dilakukan saat pembelian tiket elektronik. Bagi penumpang yang belum memilih menu makan, silahkan dapat menghubungi kami. Sebelum mengakhiri informasi ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, kami persilahkan.
selesai. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih telah memilih Bus Unicorn Endurance sebagai jasa transportasi perjalanan Anda. Selamat pagi. Nah ini teman-teman, sesuai janjiku yang tadi, aku mau unboxing snacknya teman-teman. Nah ini yang pertama itu mendapatkan sebotol air mineral. Terus selanjutnya itu ada roti Holland Bakery teman-teman. Kita lihat rotinya kayak apa. Rotinya 2 teman-teman, bukan kaleng-kaleng. Nah, selain itu di sini juga dilengkapi dengan bantal teman-teman. Bantal ini digunakan ketika di atas bis saja teman-teman, tidak diperkenankan untuk dibawa pulang. Nah ini teman-teman, sekarang kita review untuk di deck atasnya nih. Ini konfigurasi seatnya itu 21 ya teman-teman. Untuk yang di bagian kiri itu seatnya 11, yang di baris kanannya itu seatnya itu 22 teman-teman. Ini kursinya juga jumbo banget nih, bisa dilihat kayak gini jumbonya. Nah terus untuk kapasitas kursinya itu di deck atas, kalau aku nggak salah hitung ya teman-teman, itu ada 25 seat teman-teman. Konfigurasinya 21. Nah kita review bagian atasnya dulu teman-teman. Ini untuk di setiap kursinya itu ya teman-teman, itu terdapat avot kayak gini. Tuh, termasuk di seatku yang paling depan tadi juga ada avot. Nah aku pindah ke belakang karena untuk mereview yang di depan itu silau teman-teman, karena backlight. Nah makanya aku nge-review dari sini aja. Nah ini avotnya ini berisi berbagai macam hiburan teman-teman. Bisa kalian lihat, mulai dari film, ini filmnya ya, cek tuh ada berbagai macam lah, film-film keluarga, terus apa ini. Nah terus habis itu ada musik, ini musiknya juga ada macam-macam. Nah oh ya, harus menggunakan headset teman-teman kalau kita pengen menikmati ini semua, karena kalau nggak pakai headset itu kurang enak lah untuk didengarnya. Nah terus habis itu ada games, ini gamesnya juga macam-macam teman-teman, ada Angry Bird dan lain-lain. Tuh Angry Bird bisa berfungsi, jadi kalau misalkan kalian membawa keluarga, khususnya anak-anak itu yang bosan di atas bis, bisa main Angry Bird teman-teman. Terus ada internetnya juga, ada e-books, mungkin kalau kalian yang pengen baca-baca, tapi kayaknya nggak ada, diklik nggak bisa. Nah terus di sini tuh ada colokan USB teman-teman. Nah ada colokan USB-nya seperti yang diungkapkan pramugaranya tadi, digunakan hanya untuk mengecas HP teman-teman, tidak diperkenankan untuk mengecas powerbank atau laptop. Nah di sini juga ada teman-teman, tuh sama untuk cas juga, ini ada colokan USB-nya, mantap sih ini. Oh iya, untuk kapasitas kursinya itu kalau nggak salah hitung tadi 25 seat ya teman-teman. Oh iya, nih ininya juga ada sunroof ya teman-teman. Tulisannya pintu darurat sih, jadi kalau misalkan sewaktu ada kejadian darurat kita bisa keluar dari sini gitu. Nah itu yang di belakang tempat untuk kru beristirahat teman-teman. Oh ya, kursinya juga ini ada backrestnya ya teman-teman. Nah jadi kalau misalkan kalian kakinya itu pegel atau capek pengen diselonjorin, bisa kayak gitu teman-teman.
mantap sini. Oh ya teman-teman, misal kalian pengen ngerebahin kursinya atau dalam posisi reclining, ini tinggal ditarik aja kayak gini, tarik terus kita dorong ke belakang pakai bahu. Nah nanti itu kursinya akan rebah teman-teman. Nah ini aku tunjukin posisi rebah kursinya tuh kayak apa. Nah ini mantep banget teman-teman, kursinya rebahnya kayak gini, dan kursinya cukup bisa rebahan kayak gini, mantap banget. Untuk harganya nanti aku kasih tahu. Nah di bagian tengah dari kita naik tangga ini, terus habis itu di sini itu tengah-tengah itu ada kayak buat tempat bikin kopinya teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian pengen nyeduh kopi, pop mie atau teh, itu bisa ngomong ke petugas pramugaranya. Petugas pramugaranya itu ada di bawah teman-teman. Mantap sih. Dan di setiap kursi bus ini itu ada meja lipatnya teman-teman. Jadi kalau misalkan seumpama kalian pengen makan atau pengen minum, bisa menggunakan meja lipat ini teman-teman. Caranya gimana? Seperti ini. Kita tarik. Nah, sampai begini, baru deh kayak gini. Terus tutup. Nah, mantep nih kalau misalkan kalian mau naruh minuman, bisa di sini cup holder. Kursinya buatan Al-Gila ya teman-teman. Kelihatan. Nah, Al-Gila. Oh ya, sesuai sama omongan krunya tadi atau pramugaranya, kalau bus ini dilengkapi oleh CCTV. Nah ini di tengah itu ada CCTV teman-teman. Terus habis itu di bagian paling depan dekat seatku itu juga ada CCTV. Terus mana lagi? Ini yang di atas cuma 2, atau ini juga CCTV? Bukan sih. Nah jadi untuk soal keamanan dan ya keamanannya itu insya Allah terjaga teman-teman. Kita lanjut untuk nge-review bagian bawahnya teman-teman. Nah untuk di seat bawahnya itu ini sama tipenya teman-teman, 21, terdiri dari 6 seat untuk di bagian baris paling belakangnya teman-teman. Konfigurasi seatnya itu 21, jumlah kursinya ada 6 seat. Ini untuk kelas super eksekutifnya teman-teman. Bedanya dengan di seatku yang di atas, dek atas tadi sama-sama 21, cuman dia menggunakan cangkang gitu. Dia ada cangkang. Fasilitasnya juga kayaknya sama sih, hanya ada tambahan di cup holdernya itu teman-teman. Terus ada avotnya juga. Nah untuk yang seat paling depannya itu seat sleeper teman-teman. Sleeper seatnya nanti kita tunjukin kalau bisa pas di rumah makan aja teman-teman, soalnya agak enak. Terus di sini juga dilengkapi toilet teman-teman. Toilet ini seperti yang tadi bilang digunakan ketika bus sedang berjalan dan hanya untuk buang air kecil teman-teman. Untuk di seat deck bawah ini itu harganya itu dibanderol dengan harga 425.000 teman-teman. Untuk yang ini ya, 6 seat ini. Nah, tapi untuk yang seat sleepernya itu dibanderol dengan harga 450.000 teman-teman, selisih 25.000. Nah untuk seatku yang di deck atas ini, seatku yang di deck atas ini itu dibanderol dengan harga 400.000 teman-teman. Mantap sih ini. Jika kalian ingin merasakan sebuah kenyamanan yang longgar, nih aku saranin buat kalian itu milih seat nomor 8A, 8B teman-teman. Nih luas banget sampai ujung sana. Tapi kalau misalkan kalian milih di seat kayak depan kayak gitu, itu nggak bisa seluas kayak gini teman-teman.
Oh ya teman-teman, tadi kan aku janji ya teman-teman pas di terminal kalau aku bakal ngajarin kalian gimana caranya untuk memesan tiket bus Indoren ini. Nah, terdapat dua pilihan teman-teman untuk memesan tiket bus Indoren ini. Yang pertama itu kalian bisa menggunakan aplikasi online kayak aku, dan yang kedua itu kalian bisa mendatangi langsung agen-agen terdekat bus Indoren teman-teman. Nah, berhubung aku menggunakannya sistem online, nah langkah yang harus kalian lakukan pertama yaitu dengan mendownload aplikasi ini teman-teman. Unicorn Indoren. Saya ngobrol ya. Nah, itu kalian bisa download di Play Store teman-teman atau iOS. Nah, ini tinggal masuk aja karena aku udah ngedownload. Nah, ini tampilannya kayak gini teman-teman, mantep. Selanjutnya kalian bisa langsung kayak memasukkan kota asalnya teman-teman. Kalian misalkan aku kan naiknya dari Jogja ya. Nah, tinggal diklik tulisan Yogyakarta. Terus agen keberangkatannya tadi aku dari terminal Jombor. Nah, ini Jogjanya juga banyak teman-teman pilihannya. Ada Delanggu, Dongkelan, Gamping, Giwangan, Jombor, Karanguni, Kertosuro, Klaten, Kraguman, Prambanan. Nah, aku kan di Jombor. Nah, lanjutnya aku tujuannya Jakarta. Agen yang aku tuju Bekasi Timur teman-teman. Tinggal search tanggal, terus habis itu jumlah penumpangnya, cari deh. Nah, nih seatnya aku ambil yaitu seat dek atas eksekutif kelas dengan harga 400.000 tadi. Kita ganti tanggalnya ya teman-teman biar ada banyak variasinya. Kita cari di tanggal 4 tanggal 3. Oke, kita pilih. Nah, itu ada 400.000 seat yang aku tempatin atau di dek atas. 425.000 yang aku bilang tadi seat di dek bawah yang super eksekutif teman-teman. Terus habis itu first classnya atau sleepernya 450.000. Nah, mantap kan. Nah, setelah kalian menentukan mau milih seat yang harga berapa, tinggal diklik aja. Karena aku tadi kemarin itu ngambil yang 400.000, kita klik teman-teman. Nah, setelah klik, ini kita tinggal milih mau duduk di seat nomor berapa. Aku duduknya di seat nomor 1C teman-teman. Nomor 1C. Terus habis itu tinggal kita centang. Nah, udah deh, setelah itu tinggal kita memasukkan data nama kita dan lain-lainnya. Datanya siapa, namanya siapa, terus habis itu nomor kursinya kan udah, terus tinggal pilih menu makan. Nah, di sini tuh yang istimewa teman-teman, makanannya tuh bisa milih sesuai dari omongan krunya tadi. Nih, misalkan kita mau makan apa, tuh ada 2 paket teman-teman. Paket yang pertama itu ada nasi putih, tahu tempe, ayam goreng, sambal lalap, dan sayur asem. Makannya itu di rumah makan Ibu Haji di Jantung KM 360B. Nah, yang paket 2 itu ada nasi putih, tahu tempe, dan sop iga. Aku ngambilnya tadi kemarin tuh yang kedua ini teman-teman, yang paket nomor 2. Nah, setelah diklik simpan, terus habis itu kita ngambil minumnya. Minumnya itu ada 2 pilihan teman-teman, ada es teh manis sama es jeruk. Aku tuh ngambil es teh manis kalau nggak salah, dan simpan. Nah, udah deh, setelah ini lanjut ke pembayaran. Oh ya, datanya belum diisi. Kita namain Faiz ya. Nah, tinggal ini lanjutkan. Udah deh, setelah itu tinggal nah, setelah kalian melakukan pembayarannya, langsung deh setelah itu tiketnya itu dikirim lewat email kita teman-teman. Nah, nanti tinggal nunjukin barcode-nya aja, terus habis itu di-scan ke pramugaranya. Udah, setelah itu ya udah, kita tinggal menikmati perjalanan. Mantap. Ini sampai perlintasan Klaten teman-teman, PJL 283. Sana stasiun Klaten tuh.
Oke teman-teman, berhubung apabila disatukan durasi video ini akan terasa sangat panjang, jadi videonya saya potong sampai di sini dulu ya teman-teman. Nantikan kelanjutan video ini dalam beberapa hari ke depan. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Mohon maaf apabila masih ada banyak kekurangan, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kalian tidak tertinggal updatean video terbaru dari channel ini. Terima kasih.